Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfan Hakim, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro di channel ZH. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas mengenai perulangan atau loop ya. Oke, jadi di sini ada cukup banyak bahasan. Ada apa itu loop, perbedaan repeat X kali dan repeat until, perbedaan for dan will, flowchart loop, aktivitas 5, kombinasi loop dan list, aktivitas 6, dan juga project. Project layanan penghantar makanan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju slide pertama. Loop. Loop dalam pemrograman adalah instruksi yang digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode atau serangkaian tugas beberapa kali. Di loops adalah perulangan atau mengulang-ulang eksekusi blok kode atau serangkaian tugas berapa kali. Nah, ini beberapa kalinya kita bisa atur hingga kondisi tertentu terpenuhi atau jumlah iterasi yang ditentukan tercapai. Nah, jadi ya. Fungsi dari loop adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, membuat kode lebih efisien, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dipelihara dibanding menulis kode yang sama berulang kali. Itu untuk fungsi dari loop sendiri. Lanjut. Perbedaan repeat kali dan repeat until. Jadi ini untuk perbedaan perulangan pada Scratch ya. Jadi untuk repeat X kali akan mengulang blok program sebanyak X kali. Cocok digunakan ketika sudah mengetahui berapa kali kita akan mengulang program. Sedangkan untuk repeat until akan mengulang program sampai suatu kondisi bernilai true. Cocok digunakan ketika kita tidak tahu pasti berapa kali kita akan melakukan perulangan program. Situ intinya repeat X kali gunakan ketika kita sudah mengetahui berapa kali akan mengulang. Repeat until itu digunakan saat kita belum tahu pasti berapa kali kita akan melakukan perulangan, atau ketika kita membutuhkan input dari pengguna agar perulangan bisa berhenti. Seperti itu ya mungkin. Oke, kita langsung saja menuju ke Scratch untuk demonstrasi dari repeat ini. Oke, kita sudah ada di Scratch. Bisa kita akan ini itu untuk blok repeat ada di bagian kontrol. Di sini ada repeat. Ja, Nah, jika kita ingin mengatakan halo 1, halo 2, halo 3, halo 4, dan seterusnya, kita sebelumnya pasti akan melakukan dengan cara seperti ini. Halo 1, halo 2, halo 3. Nah, itu pasti yang akan sangat-sangat menyita waktu kita, atau sangat boros tempat juga, boros waktu untuk mempersingkat kode. Dari sini kita ada yang namanya perulangan. Di perulangan sendiri untuk mengulang suatu blok sesuai dengan yang kita inginkan. Ini wujud dari repeat X kali ya. Jadi di sini cara repeat X-nya kita bisa ubah. Di sini bisa 10 atau 5 atau berapapun itu kita bisa mengubahnya di sini. Itu untuk mengulang sebanyak berapa kali. Misalnya masukkan 10 kan hello tadi. Oke, supaya terlihat kita bikin variabel ini.
Kita open dulu indeks database. Satu, join. Spasi indeks. Oke, tambah juga. Change index by 1. Jadi nanti indeksnya akan bertambah ketika kode ini diulang-ulang. Kita ini cepatkan saja misalnya. Coba klik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi blok repeat sendiri akan mengulang program atau blok kode yang di sini sebanyak 10 kali. Kita bisa mengubahnya di sini misalkan menjadi 100. Outputnya satu itu ya. Coba klik dan itu akan menjadi perulangan sebanyak 100 kali. Nah, kita lihat 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Itu dia untuk repeat X kali di Scratch. Kita ini simpan saja dulu. Ya, terus yang kedua tadi ada repeat until ya. Repeat until sendiri kontrol dan di sini ini dia. Repeat until. Yes. Untuk yang bisa diisikan sini kita juga bisa langsung melihatnya. Untuk repeat dia berbentuk oval ya. Kita bisa mengisikan angka di dalamnya. Sedangkan untuk repeat until di sini ada bentuk kondisi. Ini kita bisa masukkan ya. Jadi repeat until kita harus memerlukan suatu kondisi. Bisa misalkan saya indeks tadi ya. Indeks menjadi repeat sampai indeksnya dari 10 aja. Itu kita saya samakan saja seperti yang di kanan ini. Oke, jadi to repeat until ini akan terus melakukan perulangan sampai kondisi yang berada di sini bernilai true. Oke, kita coba saja dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan berhenti ke 10 karena indeks setelah melakukan perulangan sebanyak 10 kali, indeks akan bernilai 11 dan nilai 11 bernilai true. 11 lebih besar dari 10. Makanya kode yang atau repeat yang di sini akan berhenti karena nilai yang ada di blok kondisi ini bernilai true. Jadi seperti itu ya. Untuk repeat until ya. Kita coba saja seperti ini di 100. Oke, kita coba klik. Wah, itu akan terus tambah sampai ke 100 sampai blok yang di sini benar-benar. Jadi itu untuk perbedaan repeat dan repeat X kali dan repeat until. Untuk repeat X kali kita bisa memasukkan jumlah pengulangannya di sini. Sedangkan untuk repeat until kita perlu memasukkan suatu kondisi di dalamnya dan repeat ini akan terjadi terus-menerus sampai kondisinya bernilai benar. Seperti itu. Saja. Oke, untuk sekarang untuk perbedaan for dan will. Will, ya seperti itulah bacanya.
For akan mengulang program sebanyak kita memasukkan range-nya. Cocok digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali kita akan melakukan perulangan. Di for dan will ini ada pemrograman Python ya. Dan for itu fungsinya sama seperti repeat x kali, mana for akan mengulang program sebanyak kita memasukkan range-nya. Bisa digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali kita akan melakukan perulangan. Sedangkan will akan mengulang selama nilai suatu kondisi bernilai true. Jadi digunakan ketika kita belum tahu. Oke, jadi ada sedikit perbedaan antara will dan repeat until. Will akan mengulang selama nilai suatu kondisi bernilai true atau bernilai benar. Sedangkan yang tadi repeat until itu akan mengulang sampai suatu bernilai true. Jadi ini sudah saya tebali ya. Untuk repeat until akan mengulang sampai kondisi true. Sedangkan while akan mengulang selama kondisi true. Oke. Itu untuk perbedaan repeat until dan while. Oke, sekarang untuk bedanya kita coba seperti yang ini tadi, mengucapkan halo diikuti indeks 1 sampai berapa seterusnya. Spesial kerja 10 kali dulu. Oh ya, jangan lupa diberi titik 2. Nah itu ini hmm, benar ini untuk apa ya? Ya sementara seperti ini dulu. Kita coba klik. Halo 1 2 3 0 1 2 3 sampai 9. Yaitu untuk pengulangan di Python untuk yang for. Sini print ini perintah print halo dan index akan berulang sebanyak 10 kali sesuai range-nya di sini. Ini by the way ini tidak harus i, kita bisa masukkan saja huruf lain misal x itu juga bisa x sama saja. Jadi sini untuk memisahkan saja indeksnya. Tak pakai i saja tapi sama. Itu untuk yang for. Pengulangan for akan terjadi selama range di sini. Kita bisa memasukkan pengulangannya di sini untuk beberapa kali pengulangannya. Misalkan untuk 100 itu ya misal kita coba klik. Wah, itu akan tercetak sebanyak 100 kali. Untuk mengubah ini halo menjadi halo 1 kita bisa ubah di sini untuk stri-nya kita ganti stri plus 1 agar dimulai dari halo 1. Oke. Seperti itu. Yang di for untuk perulangan for ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk perulangan yang will. Jadi untuk will sendiri kita perlu membuat suatu variabel ya. Kita misalkan sama dengan yang kitanya i sama dengan 0 will i bisa print
Lalu sama akan seperti di atas saja. Untuk wheel kita perlu menambahkan ini juga. Jadi untuk wheel sendiri kita perlu membuat suatu variabel dan variabel ini akan digunakan di wheel-nya atau gunakan sebagai kondisi gitu di wheel-nya. Oh ya, ini jika ininya apa itu lebih kecil sama dengan, maka ini tadi ini akan menjadi pengulangan sebanyak 11 kali ya. Karena di sini i-nya dimulai dari 0. Jika ini kita ingin lebih kecil dari 10 saja. Oke. Nah, terus ya, value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Mengulang terus. Jadi dimulai dari i sama dengan 0, i 0 kurang dari 10, nanti print, setelah itu tambah 1, i-nya menjadi 1, 1 kurang dari 10, kemudian print, 1 tambah 1 jadi 2, 2 kurang dari 10, print lagi, berulang-ulang sampai i sama dengan 9, lalu print, lalu terus 9 tambah 1, 10, 10 tidak lebih kecil dari 10 dan tidak akan dieksekusi printnya. Itu ya. Jadi untuk build sendiri harus menggunakan kondisi di sebelah kanannya, dan untuk while akan dieksekusi apabila kondisinya bernilai true, bernilai benar. Jadi selama kondisinya bernilai benar, maka akan terjadi perulangan terus-menerus. Dan jika ketika kondisinya bernilai salah, sudah tidak akan terjadi perulangan lagi. Di bawahnya ini tidak akan tereksekusi. Seperti itu untuk perbedaan for dan while. Selanjutnya look pada flowchart. Nah, langsung ke draw.io. Ini saya sudah membuat dua macam loop ya. Yang di sini loop guys. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan flowchart pada perulangan for. Perulangan for atau perulangan repeat x kali. Ini kita mulai. Itu apakah range sudah mencapai 10? Jika tidak, cetak hello dengan indeksnya salah 1 atau 0, hello 0, hello 1, dan berputar. Sudah range kedua, lalu hello lagi, berputar range 3, berputar sampai range 10. Apabila sudah mencapai 10 dan iya, maka program akan berakhir. Itu ya untuk flowchart perulangan for dan repeat extend cuma seperti ini sederhananya. Nah, itu kita menuju ke kanan. Nah, ini untuk yang perulangan while. Kita langsung mulai. Kita membuat indeks di sini seperti tadi ya, indeks ini. Indeks sama dengan 0. Jika indeks kurang dari 10 dan ya, cetak hello dengan indeks. Setelah itu indeks ditambahkan 1. Seperti ini indeks bernilai 1, 1 kurang dari 10 dan ya, cetak hello dengan indeks lagi. 1 jadi 2, 2 kurang dari 10, berputar sampai ke 9, 9 plus 1, 10. Di sini 10 tidak kurang dari 10, dan tidak, dan akhirnya program berakhir. Seperti itu, memang penjelasannya sedikit berulang-ulang karena ini juga materinya berulang. Seperti ini untuk diagram flowchart pada perulangan. Ini perulangan for, yang ini perulangan when. Itu ya.
Selanjutnya ada aktivitas 5 di mana kita akan memperbaiki project yang sebelumnya, yaitu project tebak bahan. Kita akan memperbaikinya. Oke, kita memulai mengimprove atau memperbaiki project tebak resep atau tebak bahan. Kita mulai dari flowchartnya terlebih dahulu. Di sini kita mengulang-ulang sebanyak 3 perintah ya. Perintah ini kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, itu kita bisa sederhanakan. Kita hapus saja sini. Terus oke, kita bisa lanjutkan saja di sini. Dan untuk loopnya kita akan menggunakan loop yang ini ya, yang for. Kondisi ini. Kita ulang 3 kali ya, karena kita bertanya 3 kali kan resep. Ini dengan indeks ini satu skor saja berjalan. Oke. Jika belum atau tidak belum mencapai range 3 dan cukup bawah, yaitu menanyakan resep dengan indeks in. Ini jika sudah mencapai indeks ketiga, ya tidak kembali. Ya, tidak terlalu pusing. Lalu kita buat hanya menuju ke sini lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk diagram flowchart yang barunya. Jadi kita mulai, yaitu membuat list resep dengan kue, dan membuat kue, yaitu set skornya ke 0. Lalu bilang kamu harus nebak 3 bahan di resep kue. Siap? Yaitu ini membuat perulangan for ya. Jadi untuk perulangan pertama, tanyakan resep dengan indeks 1. Jika bahan ada pada resep, maka kamu berhasil menebak bahan indeks
satu misal tambahkan satu ke skor, dan jika salah kirim jawaban salah. Nanti berputar lagi ke sini untuk perulangan kedua. Tanyakan resep kedua. Jika benar, Anda berhasil menebak bahan 2, tambahkan satu skor. Jika salah, yang salah. Sampai ke 3. Perulangan ketiga, tanyakan resep ketiga. Jika benar maka yang ini, jika salah yang ini, nanti kembali. Jika sudah berulang 3 kali, atau artinya sudah mencapai range ketiga, lalu ke kanan sini, cetak permainan sudah berakhir dan skor akhirnya berapa, setelah itu bahan dan resep sebenarnya. Jadi itu untuk perbaikan di project kita sebelumnya pada flowchart-nya. Jadi lebih singkat. Oke, setelah itu kita langsung ke yang si scratch. Ini saya sudah mengkopinya eh, ke proyek baru ya, atau ke file baru. Jadi itu maksudnya yang kemarin ada ini tiga kode besar ya, kode besar yang diulang sebanyak 3 kali. Kita akan menyederhanakannya menjadi satu saja seperti di sini tadi. Oke, kita hapuskan saja bahan 3, bahan 2 kita hapuskan. Kita tambahkan repeat X kali. Dulu ini kita masukkan saja ke dalamnya sini. Boom. Oke, lalu kita perlu mengganti sedikit saja di sini. Oke, kita berikan 3 kali. Ya, ini belum masuk ya. Nah, oke, sudah ya. Ini variabelnya kita bisa ubah menjadi bahan gitu saja. Dan set to answer. Ini kita pakai join. Bahan sini ya. Oh ya, kita buat variabelnya dulu ya, variabel untuk indeksnya. Dan indeks 3 ini kita bisa hapus. Seperti ini. X untuk answer apakah bahan bahan ini biarin hmm, iya, belum mengubah indeksnya by 1 juga supaya yang ininya nanti berganti. Ya, di sini ada juga kurang ya. Maaf saya satu dan skor.
Dan juga tambahkan 1 ke index juga ya. Ya, jadi ada perubahan sedikit untuk di flowchartnya. Kita juga menambahkan 1 ke indeks. Supaya indeks yang di sini nantinya bisa terganti. Oke, kita coba saja. Masukin ke 3 B, siap, apapun satu. Boom. Waktunya, tadi waktunya kehapus ya? Itu. Siap, satu. Selamat, kamu berhasil menebak tepung. Dan 2, telur. Selamat, kamu berhasil menebak telur. Dan ketiga, selamat, selamat, kamu berhasil menebak coklat. Ada yang ketinggalan. Ya, ini ketinggalan ya. Oke, kita ulang lagi. Menebak tepung. Kita gini misal. Menebak butter. Itu yang terakhir. Selamat, kamu berhasil menebak coklat. Kita akan permainan sudah selesai dengan mendapatkan skor 3. Ya, ini hasilnya sudah sama ya seperti project yang kemarin, cuma kita melakukan penyederhanaan di sini agar programnya tidak terlalu panjang ya. Itu, dan juga kita bisa mengubah pengulangannya di sini jika kita ingin membuat lebih dari 3 tebakan bahannya. Kita misal kita ganti 4 berikut 4 kali, maka kita akan menebak. Lihat ini kita ikuti saja menjadi 4. Ini menjadi 4. Kamu harus menebak 4 bahan resep. Kita coba. Bahan 1. Tepung, telur, coklat, garam. Berhasil menebak garam. Jadi kita bisa, itu sekarang kita bisa mengganti jumlah bahan yang harus kita tebak. Hanya dengan mengganti ada isi pertanyaan di sini menjadi 4 menjadi berapa gitu. Dan juga menggantinya di repeat di sini. Itu akan menjadi lebih dinamis untuk project kita sebelumnya. Oh ya, tadi sedikit ada kesalahan untuk change indeksnya, jangan ditaruh di if, karena jika kita menebak salah maka indeksnya tidak akan bertambah. Jadi untuk change index by 1 kita bisa tambahkan di bawahnya bahan sini. Oke, itu untuk tambahan saja. Nah, saya berakibat fatal ya tadi. Jika change indeksnya ditaruh sini, maka jika kita menebak salah, indeksnya tidak akan terganti. Oke, sekarang untuk yang di beton. Ini kita sudah melakukan 3 perulangan kode yang sama. Ini juga ini. Kita bisa menyederhanakan hanya dengan satu saja. Terus yang ini tuh di sini kita bisa tambahkan or in or i in range 2, dan ini kita taruh pada identitasnya.
Ini, ini kita bisa hapus saja menjadi barang itu saja. Terus ini juga terus ini kita bisa terus juga kita taruh terus saja plus str i plus 1 agar jadi 1 ya, artinya indeksnya tidak jadi 0 di ini. Oke, tadi salah kenapa ini masih tercetak, karena ini dia else-nya belum ke identasi dari for. Ini, nah ini sudah ke identasi miliknya for dan ini sudah tidak akan tercetak. Kita coba yang satu, dua, nah sudah tidak tercetak. Di maafkan saya tadi else-nya lupa untuk teridentasi ke for-nya. Dan ini sudah teridentasi ke for dan programnya sudah sama seperti semua. Itu ya, sama kayak yang di Scratch. Yang di Python ini kita juga dapat mengubah range-nya di 4, ini juga bisa 4, dan kita akan menebak 4 bahan di sininya. Seperti itu. Jadi itu untuk yang di Python, karena programnya akan menjadi lebih singkat. Sini hanya menjadi 19 baris saja. Oke. Selanjutnya yaitu kombinasi daftar atau list dengan loop. Kita langsung saja ke Scratch-nya untuk contoh. Oke, jadi kita bisa membuat seperti ini. Katakan saja kita memiliki suatu daftar suhu, dan jika kita ingin mencetaknya, kita perlu say ini juga ini item 1 dari list suhu. Dan jika kita ingin mencetak 2, kita harus mengganti ini menjadi 2, jika 3 ini menjadi 3, dan seterusnya. Itu jika kita ingin mencetak suhu secara manual. Dan di sini jika kita menggunakan loop, semuanya akan menjadi lebih enak. Kita tidak harus membuat satu persatu seperti ini. Kita cukup perlu menggunakan repeat for. Repeat berapa kali. Nah, untuk repeat berapa kali di sini, untuk repeat berapa kalinya di sini kita bisa menggunakan di bagian list juga, yaitu panjang dari list. Jadi jika listnya memiliki panjang 7, maka loopnya nanti akan berulang sebanyak 7 kali. Seperti itu. Untuk ya kita bisa menambahkan variabel index juga.
indeks. Pertama kita buat satu terlebih dahulu. Nah, itu ini menjadi 1. Itu juga ditambahkan kontrol waktu agar tidak terlalu cepat. Selanjutnya kita buat change index by 1 agar nantinya indeks akan bertambah 1 ketika terjadi perulangan. Seperti itu ya, kita coba saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu, kita coba ulang. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tentunya sangat menghemat tempat, menghemat kode daripada kita membuat say item 1, wait say item 2 seperti itu. Jadi itu dia untuk kombinasi list dan loop di Scratch. Kita langsung menuju saja ke Replit. Seperti ini saja. Oke, jika kita ingin mengeprint atau mengambil satu item dari list, kita perlu ini ya, mengeprint print nomor 1 kita perlu seperti ini. Ketika ingin list nomor 2 kita buat print suhu 0, suhu 1, suhu 2, suhu 3 dan seterusnya. Itu akan sangat boros kode atau boros tempat lah ya. Jadi untuk menanggulangi masalah itu kita bisa menggunakan loop for juga. Misalnya saja seperti ini. For suhu in this suhu titik 2. Nah, ini kita beri spasi untuk beri indentasi ya. Ini print suhu. Nah, ini saja jika kita klik, maka suhunya akan terprint mulai dari 1 atau yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Oh, 6 juga. Oh ya, yang ke 7 sampai 7 ya, ini 7 jumlahnya. Nah, ketika gini kan kita bingung. Seperti saya tadi tidak ada nomornya atau indeksnya. Jika kita ingin menambahkan indeks, kita bisa seperti ini, for i, suhu in numerate, berikan kurung di suhunya. Ini setelah itu di print kita perlu menambahkan str i itu plus, kita berikan titik 2 plus lagi r suhu. Jadi jika ingin menambahkan suatu indeks di depannya, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, yaitu menggunakan enumerate agar indeksnya bisa keluar. Kita coba klik. Nah, seperti itu ya, indeksnya sudah keluar di depannya. Sudah keluar, dan jika kita ingin mengubah indeks dimulai dari angka 1, kita bisa mengubah i-nya di sini menjadi i plus 1. Nah, ini sudah dimulai dari 1, 2, 3 sampai ke 7. Jadi biar alami kita buat 0 saja seperti ini. Jadi itu kombinasi list dan loop yang di Python.
Kita akan lanjut ke aktivitas ke-6. Oke, sekarang kita menuju ke aktivitas 6. Mana di aktivitas 6 kita akan membuat suatu list angka dengan 5 elemen, dan seterusnya membuat list kosong, dan juga menambahkan 2 kali lipat dari setiap angka pada list angka ke list baru. Seperti itu. Dan lebih jelasnya kita langsung saja ke flowchartnya. Oke, untuk di video saya kali ini mungkin saya akan menjelaskan saja bagaimana cara membuat flowchartnya. Saya tidak akan membuatnya dari awal seperti video sebelumnya karena sangat menguras waktu ya. Dan nanti untuk projectnya juga sama, saya akan tunjukkan saja hasilnya bagaimana dan saya jelaskan urut-urutannya. Oke, kita mulai dari yang di flowchart. Untuk aktivitas 6, biasa kita mulai. Setelah itu membuat list angka yang terdiri dari 5 elemen. Itu membuat list baru yang kosong, tidak ada elemennya, yaitu membuat blok kondisi ini untuk loopnya apakah sudah sampai di akhir elemen ini. Jika tidak, maka kalikan 2 elemennya, tambahkan ke list baru ya di sini tadi. Terus kembali lagi ke sini sampai ke list nomor 2, yaitu dikalikan elemennya, ditambahkan list baru, berputar seterusnya sampai list terakhir. Dan untuk list terakhir, jika sudah ditambahkan list baru dan sudah sampai akhir elemen ini iya, setelah itu akan ke cetak list angka dan juga list yang baru. Itu di sini perulangannya berulang sebanyak 5 kali untuk mengkalikan 2 elemen dari list angka kemudian ditambahkan ke list yang baru. Itu. Oke. Sekarang untuk yang di scratch, biasa kita tambahkan blok ini dulu. Setelah itu kita membuat listnya, yaitu list angka dan juga list barunya. Setelah itu kita ambil blok hide list di sini agar list barunya tidak terlihat ketika dimulaikan. Setelah itu yang kedua delete all list baru. Ini fungsinya agar ketika kita mengklik bendera hijau, listnya akan dibuat 1 sampai 5 terus menerus. Jika kita tidak menambahkan delete all, maka listnya akan bertambah terus menerus. Yuk, tambah sampai ke seterusnya. Hanya kita perlu delete all di sini untuk mengulang penulisan listnya dari indeks nomor 1. Kemudian kita membuat variabel juga, variabel indeks. Indeksnya yang pertama di set 1 terus saja agar nanti yang masuk ke sini, masuk ke indeks ini adalah list pada indeks nomor 1. Kemudian di sini kita pakai repeat yang for, yaitu repeat x kali atau itu ya, repeat x kali. Kita masukkan ini blok panjang dari list angka agar berulang sebanyak 5 kali. Lalu itu kita tambahkan blok add ke list baru. Ini untuk yang menambahkan ini. Dan untuk kalikan 2 elemennya kita bisa langsung tambahkan saja di sini nih ya, di adding ini. Kita tambahkan blok item juga, item dari indeks. Nah, fungsinya indeks tadi untuk memberikan nomor di sini agar elemen pada indeks tertentu bisa dikalikan 2, setelah itu ditambahkan ke list baru. Setelah itu diubah indeksnya atau ditambah dengan 1 supaya indeksnya berubah menjadi 2 ketika berputar ke atas. Ini menjadi 2, putar lagi menjadi 3, putar 4, putar 5,
5 sudah selesai. Setelah itu ke yang terakhir, show list baru. Show list baru. Kita coba ganti saja angkanya, misal 10. Lihat. Oke. Ini kita klik. Nah, hasilnya akan tertampilkan untuk yang list barunya, yaitu 2 kali dari list yang pertama. Seperti ini tadi ya, yang program di Scratch. Kita akan menuju ke Python. Nah, yang di Python cukup sederhana, kita hanya memerlukan sekitar 7 baris saja untuk melakukan aktivitas 6 ini. Pertama, kita membuat list angka seperti ini, membuat list angka, namanya juga list angka. Ini sama dengan angkanya bebas, kita bisa ubah-ubah. Yang penting 5 elemennya ya, yaitu kita membuat list baru yang kosong, tidak ada isinya. Yaitu untuk perulangannya kita menggunakan perulangan for. Dan untuk perulangan for ini kita menggunakan syarat angka di list angka. Di elemen di sini kita misalkan sebagai angka. Jadi angka yang sini ada 5 sebenarnya, dan angka di list angka maksudnya nanti akan berulang sebanyak 5 kali sesuai dengan elemen yang ada di sini. Kita misalkan saja tambahkan berapa elemen lagi, misalkan 7 elemen, jadi ini nanti akan berulang sebanyak 7 kali. Setelah itu kemudian kita tambahkan ini tiba kemudian enter dan menjadi identasi. Di sini kita tuliskan list baru atau ini list yang ini dot append untuk menambahkan angka seperti ini tadi. Misalkan elemen dari list angka ini dikalikan 2, dan seperti itu maka otomatis angka dari sini akan dikalikan 2, setelah itu langsung ditambahkan ke list baru. Itu berulang terus mulai dari elemen pertama, elemen kedua, elemen 3, elemen 4 sampai elemen ke-5. Dan untuk hasilnya, untuk yang di Python sendiri seperti ini. Seperti itu ya. Oh ya. Setelah menuliskan program yang ini, telah berulang sebanyak 5 kali. Setelah itu kita akan menuliskan print list angka untuk menampilkan list yang lama. Setelah itu print list baru untuk menampilkan list yang baru yang berisi 2 kali dari list yang pertama. Jadi itu ya untuk yang di Python-nya untuk aktivitas ke. Oke, kita akan lanjut menuju ke project-nya. Oke, kita sudah sampai di penghujung bahasan. Terakhir kita akan membuat project layanan penghantar makanan. Sini tidak ada apa-apa, saya akan langsung saja tunjukkan bagaimana flowchart-nya, program di Scratch, dan juga program di Python-nya, supaya menghemat waktu. Langsung saja ke flowchart. Nah, jadi ini untuk flowchart-nya.
Yang pertama, kita saja mulai, kemudian kita membuat list menu macam-macam nasi goreng. Ini bisa macam-macam, terserah, misalkan pizza atau burger atau nasi padang, terserah ini. Setelah itu kita akan membuat list kosong untuk list pesanannya, membuat list harga, membuat variabel harga. Setelah itu cetak menu nasi gorengnya supaya pengguna bisa mengetahui menu nasi goreng apa. Kemudian cetak, ini harusnya ada petiknya, ini adalah layanan pengantar makanan, apa kamu mau nasi goreng, ya atau tidak. Jika ya, kita akan ke sini, nasi goreng apa yang kamu inginkan, dari urutan 1 sampai 5. Jadi ini kita membuat list nasi gorengnya 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian tambahkan pesanan ke list pesanan. Ini pesanan dari nasi goreng tadi, masukkan ke list pesanan dari kosong tadi. Kemudian tambahkan harga ke variabel harga ke sini. Variabel harga sini. Dan akan berulang ke sini lagi. Apa kamu mau nasi goreng ya atau tidak? Jika ya, kita masuk ke bawah sini lagi dan memesan nasi goreng kedua dan seterusnya. Kemudian jika kita sudah tidak memesan lagi, kita akan menjawab tidak. Dan ke kanan sini, nah itu cetak pesanannya, list pesanan, kemudian cetak total harganya berapa, kemudian kita akan bertanya mengenai berapa tip ya yang akan diberikan jika memberikan tip, atau kita bisa langsung menghitung ke harga akhirnya, yaitu harga plus harga dikali tips per 100 atau persen ya. Dan yang terakhir ini output terakhirnya cetak. Oke, sekarang Anda perlu membayar total harga yang di sini. Kemudian pesanan Anda akan tiba sebentar lagi. Jadi mungkin seperti itu gambaran untuk projectnya. Kita langsung saja ke Scratch. Ingat, saya sudah membuatnya di sini. Nanti saya akan jelaskan step by stepnya, tahu fungsi dari bloknya ini seperti apa gitu. Yang pertama mungkin kita demonstrasikan dulu bagaimana projectnya berjalan. Kita klik dari jauh. Apakah Anda ingin nasi goreng? Saya bisa saja ya. Nasi goreng mana yang Anda inginkan? Pilih nomornya. Ya, di sini sudah ada daftar menu nasi gorengnya. Biasa, bakso seafood, mamut spesial. Di sini kita perlu menuliskan nomornya saja. Jika kita ingin nasi goreng biasa, ketik 1. Nanti akan masuk ke daftar pesanan dan ada harganya. Di sini tertera 10. Apakah Anda ingin nasi goreng? Misalnya ya lagi. Kemudian kita mungkin akan memilih nasi goreng ketiga, nasi goreng seafood. Dan masuk ke daftar pesanan juga. Karena di sini ada harganya lagi. Keluar total harganya 25.000. Jika kita sudah, kita klik saja tidak. Total harganya 25.000 rupiah. Apakah Anda ingin memberikan tip? Nah, kita mungkin memberikan tip 5% gitu ya. 5 saja, sudah enter. Nah, jadi kita harus membayar 26.250. Seperti itu. Ini untuk programnya. Langsung saja ke programnya. Sini kita akan membuat 3 list. Yang pertama tentu saja list nasi gorengnya. Kita bisa buat apapun itu, terserah kita. Setelah itu kita membuat daftar pesanan. Daftar pesanan di sini ada buat kosong saja ya, buat kosong. Karena pesanannya nanti akan ditambahkan waktu program berjalan. Kemudian yang terakhir kita membuat daftar harga. Ini opsional sebenarnya. Jika ingin harga berbeda-beda tiap barang, maka kita bisa membuat list harganya. Jika tidak, maka kita hanya perlu membuat variabel harganya.
itu. Jika harganya sama, kita hanya perlu membuat variabel harga saja. Iya, sepertinya itu saja. Kita langsung ke programnya. Ini ada beberapa logika yang bisa kita gunakan ya untuk mengerjakan project ini. Saya menggunakan logika seperti ini. Biasa, ketika bendera hijau diklik, kita membuat variabel dulu, variabel jawaban yaitu ya atau tidak, dan di sini kita setting ke ya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat harga, ya variabel harga untuk membuat total harga ini kita set ke 0, harganya 0 untuk awalnya. Kemudian delete. Nah, ini penting. Delete all of pesanan di sini. Delete untuk semua daftar pesanan yang kita tuliskan. Supaya apa? Supaya ketika kita memulai program, daftar pesanannya akan kosong lagi. Oke, di sini kita menggunakan repeat until ya, atau while. Ketika jawaban ini ya atau tidak ini bernilai tidak, maka program akan berakhir. Itu ya untuk logikanya di sini. Ini akan terus berjalan ketika kita menjawab ya. Ketika kita menjawab tidak, maka pengulangannya sudah tidak terjadi. Dan di dalamnya kita bisa membuat suatu pertanyaan. Apakah Anda ingin nasi goreng? Ya atau tidak? Kemudian jawabannya kita masukkan ke variabel ya atau tidak. Setelah itu, setelah itu kita menambahkan block if. Nah, ini block if-nya. Block if saja, bukan if else. Kita block if. Kemudian untuk jawaban ya atau tidaknya tadi kita berikan ya di sini supaya program yang di bawahnya ini akan berjalan. Ketika kita memilih tidak, ini tidak akan berjalan dan repeatnya tidak sudah berhenti. Oke, kita lanjutkan dulu. Ketika kita menjawab ya tadi akan lanjut di bawah ini. Kita bertanya nasi goreng mana yang Anda inginkan, pilih nomornya dan pola dan nomor yang kita pilih atau jawabannya kita set ke variabel. Ya, kita membuat variabel lagi yaitu pilihan menu ya, pilihan yang kita pilih. Dimana setelah itu kita menambahkan dari yang kita pilih tadi ke daftar pesanan kita. Jadi kita menggunakan add, kemudian di dalam add-nya kita masukkan ini. Masukkan ini. Nah, masukkan yang ini ya. Itu pilihan menu atau dari jawaban tadi. Item ke jawaban itu, kemudian ditambahkan ke daftar harga terlebih dahulu. Balik bos. Ini bos yang benar bos. Nah, oke, tadi sedikit kacau karena terklik ya. Oke, yang benar ini kita menambahkan item dalam pilihan menu daftar menu nasi goreng di sini. Item ke berapa dari daftar menu ke daftar pesanan supaya tercetak di sini. Pesanan kita. Setelah itu untuk change harga, variabel harga tadi yang sudah kita buat, kita tambahkan item pilihan menu dari jawaban pertanyaan ini ke daftar harga supaya di harga supaya harganya ini akan bertambah sesuai dengan daftar harga yang kita tambahkan, atau ya kita mungkin tampilkan daftar harganya dulu. Nah, ini saya sudah membuat daftar harga dari nomor 1 sampai 5 ya, sesuai dengan daftar nasi goreng. Ini daftar harganya ada 10, 12, 15, 15, 18.
Jadi misalkan saja ketika kita memilih di sini ya, kita memilih nasi goreng nomor satu sebagai jawaban pilihan menu, nanti menambahkan satu dari daftar nasi goreng yaitu biasa ke daftar pesanan. Di sini nanti akan tertulis biasa. Kemudian untuk harganya, item nomor satu dari daftar harga ini akan bertambah ke harga. Jadi 10 akan tertambahkan ke harga di sini, ke variabel harga. Seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian jika sudah selesai, ini nanti akan kembali ke atas lagi. Jika kita menjawab tidak, maka perulangan akan berakhir dan juga if-nya ini tidak akan berjalan. Selanjutnya ke bawah sini, itu langsung ke total harga. Nah, di sini harganya sudah harga yang terakhir kali kita tambahkan. Kita tambahkan K saja di sini sebagai ribuan ya, sebagai ribuan. Dan kita tambahkan tunggu 2 detik agar ininya terbaca, agar print total harganya terbaca. Setelah itu kita memberikan pertanyaan apakah ingin memberikan tip, dan jawabannya kita masukkan langsung ke rumus di bawahnya. Di ini saya langsung jadikan satu saja ke say. Oke, jadi Anda perlu membayar RP. Nah, ini untuk rumusnya yang ini. Nah, ini rumusnya ya. Harga ditambahkan harga dikali jawaban tip per 100%. Itu seperti rumus yang tadi ya. Harga plus harga dikali tip persen per 100. Jadi seperti itu untuk program yang di Scratch. Kita bisa coba lagi. Daftar harganya ditampilkan juga tidak apa-apa. Klik. Apakah ini ya, nasi goreng ya? Nasi goreng mana? Satu misal. Iya lagi. Nomor dua. Iya lagi. Nomor tiga. Iya lagi. Nomor dua. Iya lagi. Nomor tiga. Ini harganya akan tambah terus menerus sesuai harga yang ada di sini. Kita bisa tidak, soal berhenti, langsung tercetak harga, total harganya yang harus dibayarkan. Kemudian kita ditawari lagi, apakah ingin memberikan tip, berikan saja 4%. Nah, jadi kita perlu membayar 75.920. Seperti itu untuk yang di Scratch. Ini karena jadi seperti itu untuk yang di Scratch-nya. Kita langsung ke Python. Nah, sini yang di Python sendiri ini ya cukup panjang, tapi tidak terlalu panjang juga. Kita langsung buat seperti yang belajar tadi. Kita tambahkan import time untuk jaga-jaga ketika kita membutuhkan suatu kontrol waktu ya. Ayo kita membuat daftar menu. Ini saya samakan seperti yang di Scratch. Biasa bakso seafood mawut spesial. Biasa bakso seafood mawut spesial. Kemudian kita membuat daftar pesanan yaitu dengan list kosong. Kemudian daftar harga. Ini juga sama 10, 12, 15, 15, 18. Kemudian kita membuat variabel harga, kita set ke 0. Dan untuk yang di Python sendiri kita printkan terlebih dahulu menunya nasi goreng ya. Ini halo, ini adalah menu nasi goreng, dan untuk menunya kita bisa bikin seperti ini supaya akan tercetak berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4 itu di for i menu in enumerate daftar menu ini
di print stri atau untuk indeksnya, kemudian ditambah ini titik dan menunya. Jadi menu ini dalam elemen ini. Kemudian ini saya tambahkan satu trik supaya bisa tercetak spasi ya di programnya. Kita bisa print saja, kemudian tambahkan petik 2, kemudian kita klik spasi yang panjang agar di sininya terlihat seperti di jeda. Jadi kita set dulu untuk perulangan JWBN atau jawaban kita set ke ya. Kemudian kita harus di sini menggunakan perulangan will jawaban ya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, will di Python akan terjadi perulangan ketika well akan terus mengulang selama jawaban dari ini, atau well akan terus mengulang selama kondisinya benar. Seperti itu ya. Jadi di sini jawaban sama dengan ya. Jadi selama jawabannya kita berikan ya terus, maka akan terjadi loop terus menerus. Dan di bawahnya kita biasa klik tambahkan titik 2, kemudian enter. Di sini terjadi indentasi dan JWBN sama dengan input. Apakah Anda ingin nasi goreng ya atau tidak? Kemudian kita beri if seperti yang di sini tadi. Saya menggunakan logika yang sama. Jawaban ya, maka lanjut di bawahnya. Pesanan sama dengan input, silakan masukkan pesanan Anda, pilih nomor. Nah, tadi sudah di print di atas. Untuk menu nasi gorengnya, kita bisa memilih di sini. Kemudian untuk menambahkan daftar pesanan, kita buat daftar pesanan. Yang di sini kita append untuk menambahkan daftar menu int pesanan. Ini maksudnya tambahkan dari daftar menu ini untuk jawaban dari pertanyaan ini tadi. Untuk input pertanyaan input tadi kan hasilnya nomor. Nah, nomor di sini akan dianggap sebagai string, jadi kita harus perlu menambahkan int di depannya sini supaya dianggap sebagai integer atau angka. Jadi kemudian tambahkan daftar menu ada elemen ke berapa sesuai dengan inputnya tadi. Dan di print pesanan Anda adalah titik plus string. Kita harus mengubah ke string lagi pesanannya, karena di sini kita mencetak print yang string, jadi harus diberikan string semuanya. Dan pesanan Anda adalah pesanan. Kemudian untuk harganya di sini kita bisa klik sini seperti ini saja, plus itu daftar harga dari integer pesanan yang ini tadi ya, variabel pesanan tadi sesuai dengan yang diinputkan. Kita beri integer supaya dibaca sebagai angka di harga ini dari daftar harga ini, sesuai pokoknya akan masuk ke variabel harga, jadi akan bertambah. Dan begitu mengulang terus sampai jawabannya tidak. Ketika sudah tidak, perulangannya berhenti, kemudian if-nya juga berhenti atau tidak melewati if, dia langsung ke bawah sini, langsung ke print. Ini trik lagi untuk membuat spasi. Kemudian print pesanan Anda titik 2, terus di bawahnya kita bisa mengeprint pesanan kita atau data pesanan yang sudah di sini, yang sudah terisi dari sini. Dan print total harga, kita berikan str, kemudian harga, hanya di sini sudah ditambahkan juga.
dan tambahkan K saja sebagai ribu, kilo sebenarnya. Nah, ya di sini diberikan str karena yang di print adalah str semua atau string semua, dan tip. Nah, ini kita bisa membuat variabel tipnya seperti ini. Tip int akan dianggap sebagai angka, kemudian input. Apakah Anda ingin memberikan tip 0 sampai 25%, sama seperti yang di sini, 25%. Selanjutnya kita masukkan untuk perhitungannya. Baik, ini harga sama dengan harga plus harga kali tip persen, 100%. Tip per 100. Itu print, oke. Jadi Anda perlu membayar RP. Kedua plus str supaya string harga, ini harga yang terbaru yang sudah diolah di sini, dan plus k. Pesanan Anda akan tiba sebentar lagi. Ini dibuat terpisah supaya lebih mudah membuat printnya. Oke, kita coba saja ya programnya menjadi seperti apa. Ini ternyata tidak menggunakan import time, jadi ini kita bisa hapus saja. Bisa biarin saja. Nah, sini halo, ini adalah menu nasi goreng. Nah, ini hasil cetakan dari yang di sini. Per i teksnya menu itu ini yang akan diulang sebanyak menunya itu 5 kali, akan diulang sebanyak 5 kali, ngeprint yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Selesai, kemudian kita print spasi. Nah, ini supaya muncul seperti ini ya, spasi kosong karena lebih banyak tempat. Kemudian Anda ingin nasi goreng, kita klik iya. Nah, silakan masukkan pesanan Anda, pilih nomor. Nah, sini sesuai dengan indeks yang di atas ini ya. Kita jika ingin memilih nasi goreng biasa, kita klik 0. Nah, pesan Anda adalah biasa. Apakah Anda ingin nasi goreng lagi? Klik saja ya. Kita coba klik seafood nomor 2 dan akan masuk sini pesanan Anda biasa dan juga seafood. Kayaknya aja lagi misalkan ya atau 4. Nah, di sini akan tercetak juga biasa, seafood, dan spesial. Dan ketika kita sudah selesai, kita katakan saja tidak. Dan ada spasi lagi dari print yang ini. Dan pesanan Anda adalah di sini sudah tercetak biasa, seafood, dan spesial. Sama ya. Kemudian total harganya di sini 43.000. Kita ingin memberikan tip atau tidak. Dan ini sudah kita lagi. Oke, jadi Anda perlu membayar 45.150 rupiah. Pesanan Anda akan tiba sebentar lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk yang di Python-nya hasilnya menjadi seperti ini. Dengan yang di scratch tadi juga sudah saya demokan. Dan kalian bisa mencoba ini di rumah. Ini sedikit tambahan untuk project yang sudah dibuat tadi. Ada tambahan data validasi, di mana data validasinya akan ditambahkan pada saat kita menginputkan nasi goreng apa yang kita pilih. Misalkan saja kita memilih nomor 6 gitu ya, itu di pilihan nasi goreng tidak ada, maka akan tercetak pesan error. Kemudian kembali lagi dengan pertanyaannya apa nasi goreng apa yang diinginkan, kita menjawab 1. Nah, itu baru benar dan berlanjut ke tambahkan pesanan dalam list. Ini putar ke sini. Di validasi ini digunakan untuk apakah angka yang kita inputkan itu ada pada menu seperti itu. Terus validasi yang kedua itu terletak pada pemberian tip, di mana kita harus memberikan tip antara 0 sampai 25%. Dan jika kita tidak memberikan tip di antara
dua angka ini, maka tip tidak valid dan tidak bisa dihitung. Jadi kita mencetak pesan error, kemudian kembali lagi dan meminta pemberian tipnya berapa. Itu akan berputar terus menerus sampai pemberian atau inputan tip benar. Berdasarkan ke harga akhirnya. Jadi seperti itu untuk tambahan validasi yang di flowchart. Kita akan melihat bagaimana penambahan data validasi ini di Scratch dan Python. Oke, ini yang di Scratch. Kita coba klik mulai. Ya, kita misalkan kita memasukkan apa yang salah, misal 6. Nah, itu pesanan tidak ada dalam menu kami. Kemudian kita kembali lagi ke nasi goreng lain. Kita masukkan 1. Nah, ini baru jalan seperti biasanya. Dan kemudian ke pemberian tip. Nah, di sini misalkan kita aja memasukkan nilainya -1 gitu ya. Ini yang dimana nilai kurang dari 0, ini tidak akan bisa. Yang Anda berikan tidak sesuai. Dan kita harus memberikan tip di antara 0 sampai 25, misalkan 10. Ini nanti baru bisa keluar. Jadi penambahannya kita perlu menambahkan lagi will ya, atau repeatnya, repeat until-nya di sini. Nah, perlu menambahkan repeat until di atas pertanyaan nasi goreng mana yang Anda inginkan. Dan di mana di atasnya repeat until kita membuat variabel baru lagi yang dinamakan valid. Di sini kita namakan saja atau validnya diisi nilai tidak. Kemudian kita memberi repeat until dan kondisinya kita balikkan, mana validnya kita buat iya agar dapat berjalan programnya ini nanti. Nasi goreng, jika inputnya salah, kita ke bawah sini. Oh ya, setelah penambahan selain penambahan repeat until, kita juga menambahkan if else juga di bawah pemilihan nasi gorengnya. Jadi setelah nasi goreng kita tambahkan if else, dimana if-nya jika pilihan menu ada pada lebih dari 0 dan ada pada rentan daftarnya dipluskan 1. Hanya di Scratch ini hanya ada lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Oke, setelah itu seperti biasa tambahkan, jika benar tambahkan item yang sudah dipilih ke daftar pesanan. Setelah itu merubah harganya. Nah, ada tambahan di bawah, jika if benar atau kondisinya di sini benar, maka set perintah valid atau variabel validnya tadi ke iya, supaya di repeat until-nya ini tidak terjadi lagi. Karena jika validnya sudah bernilai iya, maka repeat-nya tidak akan tereksekusi. Atau langsung lanjut ke bawah dan ke ulang atau repeat lagi di repeat until yang ini. Contohnya nanti kita akan kembali ke pertanyaan apakah Anda ingin nasi goreng. Seperti itu. Jadi validasinya diberikan di sini. Dan juga di itu untuk yang pemilihan nasi goreng. Selanjutnya yang di tip sama sebenarnya dengan yang tadi, kita menggunakan repeat until ya, atau while, dimana kita membuat variabel dulu, variabel kedua ya. Jadi saya tulis valid 2 seperti ini. Kemudian set nilainya ke tidak. Setelah itu tambahkan repeat until valid 2 sama dengan iya, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian
tanya pertanyaannya, pertanyaan tip. Kemudian menggunakan if else juga, dimana if-nya tip lebih dari min 1 agar 0 dimulai dari 0, kemudian tip lebih kecil dari 26 atau lebih kecil sama dengan 25. Jadi ini dalam rentang 0 sampai 25. Jika benar di sini, oke, Anda perlu membayar P harga tadi masih seperti tadi ini. Kemudian yang di bawahnya if atau kondisi benar diberikan valid 2 ke iya supaya perulangannya berhenti atau agar tidak terjadi perulangan kembali. Seperti itu untuk yang di scratch. Kita demokan lagi. Kita demokan sekali lagi. Apakah ada nasi goreng? Ya. Misalkan 6. Ini tidak ada dalam daftar menu. Maka nanti akan tercetak pesan Anda tidak ada dalam menu. Dan dia akan bertanya lagi nasi goreng mana. Dan masukkan 3. Dan akhirnya benar. Itu saja. Dan akhirnya segitu. Kalau memberi tip misal 30 melebihi batas, tip tidak sesuai, kita kembali lagi ke pertanyaan ini, kita harus masukkan nilai yang sesuai, misal 5, dan sudah tercetak. Seperti itu. Penambahan untuk yang di Python. Nah, sama juga seperti yang di Scratch, sini kita menggunakan while ya. Jadi penambahan while-nya di sini dan juga if else. Sama seperti yang di Scratch tadi, cuma ya kita menggunakan atau sintaks yang beda. Sama seperti yang di Scratch, kita perlu membuat variabel dulu lagi. Tapi di sini kita berikan nilai false, nilai boolean false ya. Kemudian while not valid atau kebalikannya, while kan selama pernyataan benar, jadi ini kita balikan supaya while-nya tetap berjalan ketika tidak bernilai benar atau false gitu ya. Jadi ketika validnya ini bernilai salah, maka akan terjadi perulangan terus. Dan kemudian ditambahkan if, sama seperti tadi ininya. Perbedaannya setelah itu di validnya kita berikan ini valid sama dengan true agar valid ini bernilai true nantinya dan while-nya tidak akan tereksekusi atau tidak akan terulang lagi. Seperti itu. Untuk yang di tips juga sama, kita berikan variabel valid 2 false, kemudian while not valid 2 supaya dibalikkan seperti yang saya bilang tadi. Dan tip ini masih sama, berikan if ini juga sama seperti tadi, harga ini juga. Terus yang ini valid 2 kita balikkan nilainya menjadi true supaya while-nya tidak tereksekusi gitu ya, supaya perulangannya tidak terjadi lagi. Jadi sedikit ada revisi untuk di if-nya. Ini pesanan lebih dari 0 dan untuk yang pesanan di sini kita tidak menggunakan sama dengan, kita tulis saja kurang dari lain karena indeks pada Python ininya 4 ya, bukan 5. Jadi ini tidak perlu sama dengan supaya ya kita ketika kita memasukkan angka 5 supaya tidak error. Itu. Ini sudah normal ya. Kita coba demokan. Saya masukkan nomor 5. Sejak bisa. Kita disuruhkan masuk lagi. Bisa 3. Itu sudah bisa. Masih menurut. Tidak. Lanjut. Itu dia. Total 15.000. Apakah Anda ingin memberikan tip? Misalkan lebih dari 25 atau 40. Maaf, tip yang Anda berikan tidak sesuai. Dia bertanya lagi. Misalnya sampai 1. Tidak mau juga.
kita pilih 20 akhirnya mau itu ya sudah berhasil untuk yang di Python. Jadi cuma seperti itu kita perlu menambahkan while lagi di sini ke while juga penambahan satu variabel boolean supaya lebih mudah. Oke, jadi itu untuk penambahan validasi pada proyek kita, proyek layanan penghantar makanan. Oke, selesai. Oke, itu mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.